Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di ruang Zoom meeting pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Sarah selaku pembicara pada kajian muslimah hari ini dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya Ambar selaku MC pada hari ini yang insya Allah akan memandu kajian muslimah pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara selanjutnya yaitu pembacaan. Baik teman-teman, maaf. Sebelum materinya dimulai, boleh open cam terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi. Kak Naso boleh dibantu buat dihitung. Kak Naso? Oke, bentar. Oke, udah siap? Boleh yang baru masuk langsung di on cam aja dulu buat sesi dokumentasi. Boleh. Sambil menunggu teman-teman ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Naso ya. Menuju acara selanjutnya yakni pembacaan tilawah bergilir yang akan diawali oleh saya dan dilanjut oleh 5 orang berikutnya. Kepada Kak Siti Nuriana boleh untuk share screen. Oh iya, sambil menunggu ya, kayaknya lagi memproses. Mohon ditunggu sebentar. Ada layarnya nggak, Bar? Biar aku aja. Kelihatan nggak? Oh iya. Bisa diperbesar nggak, Kak? Oh iya. Aku buka di sini. Wakola ya, Kak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Sadaqallahul-Azim. Selanjutnya boleh Kak Naswa. Wah, Naswa baca. Oh, aku ya. Oh, nggak kedengeran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kak Cika boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh Kak Sana. Yang ini mau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh Kak Enzi. Sekali lagi boleh Kak Enzi. Atau boleh Kak Siti Nuryana. Kak ini aja Kak Dini. Kak Dini. Dia. Kak Siti Nuryana boleh. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Astagfirullahaladzim, terima kasih buat teman-teman yang udah membacakan kalam hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah sama-sama kita langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sarah. Kepadanya kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kasihan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah bi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman kita masih bisa ketemu lagi di Zoom ya, walaupun online. Semoga teman-teman dalam keadaan baik ya, dalam keadaan lapang dan sehat.
Kita tak lupa dengan ucapkan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman, walaupun 10 orang ya, semoga dengan kehadiran teman-teman yang 10 orang ini bisa mendapatkan pahala ya. Karena satu-satunya tujuan kita ikut kajian ini hanya untuk mendapatkan ridho Allah, yaitu pahala ya, bukan semata-mata karena busana. Jadi dilurusin lagi niat-niatnya gitu. Eh, Langsung aja ya, kita episode berapa teman-teman, ada yang ingat nggak? Episode 9. 9. 9 ya. Oke. Alhamdulillah masih ingat. Bentar. Masa 8, 9. Pokoknya nanti yang dengerin dari awal sampai akhir terus aktif gitu ya, ada hadiah dari Ibu. Hadiahnya apa ya? Bosen kan ya hadiah berupa barang, jadi hadiahnya ya kok keluar lagi. Loh, hadiahnya dapat ini deh, Umroh. minuman Madaya ya. Iye. Tapi yang aktif, yang dengerin dari awal sampai akhir, terus kalau ditanya nanti bisa aktif. Oke? Madaya. Oke. Sekarang judulnya itu Panorama di Surga, berkeliling ke surga. Yuk kita keliling. Panorama di surga ya. Ini gambaran view yang ada di dunia ya ini ya. Bukan ada di surga. Ya, oke. Keindahan di dunia ini bersifat apa? Relatif ya. Jadi relatif itu sementara maksudnya. Jadi kalau saat ini kita mungkin bisa melihat pemandangan bagus gitu ya, gunung-gunung ataupun pantai gitu ya, sangat menakjubkan oleh pandangan kita. Itu cuma nggak ada apa-apanya gitu ya kalau dibanding dengan keindahan yang ada di surga. Dan kalau di surga itu keindahannya mutlak, absolut gitu ya. Jadi kalau kita sekarang mungkin di mana nih? Misalkan di pantai ya, yang kemarin ke pantai, yang kemarin ke pantai. Ngelihat pantai bosen gitu ya, aduh pantai mulu nih gitu. Kemarin aku udah di pantai gitu. Terus kalau misalkan ke puncak misalkan atau ke gunung, kan bosen ke gunung ini gitu. Tapi kalau di surga itu nggak akan bosan karena apa namanya, kita tuh di sana tuh malah nggak pengen pindah gitu ya. Mungkin kalau di rumah juga kita, pemandangan kita misalkan di kampung halaman gitu ya, ada sawah, ada apa namanya pegunungan. Mungkin kalau orang yang udah di situ bertahun-tahun bosen ya nggak sawah. Tapi kalau orang yang rumahnya nggak ada sawahnya, wah, waduh enak banget, indah banget. Nah bosen kan? Nah itulah apa namanya, bersifatnya tadi nih ya relatif sementara gitu ya. Kalau surga itu kita nggak akan bosan karena sifatnya tadi ya mutlak. Jadi kita nggak bakal ingin pindah dari keindahan tersebut gitu ya. Jadi coba bayangin aja teman-teman kayak gimana ya. Nah ini di hadis riwayat Muslim, Allah ya berfirman, Allah, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh dan solihah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia nih kita, untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi ada syaratnya ya. Syaratnya dia untuk hamba-hamba yang soleh. Jadi kalau sekarang kita membayangi gitu, gimana sih surga gitu ya. Dan itu pun yang kita bayangi itu belum ada, bahkan nggak ada, bahkan tidak sama apa yang kita bayangi surga dengan pikiran kita gitu ya. Pun nanti kita akan masuk surga gitu ya. Terus kita lihat keindahannya itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu maksudnya. Jadi nggak, tidak pernah sama dengan kenyataan yang sebenarnya gitu ya. Ketika nanti kita sudah ada di dalam surga. Jadi walaupun kita punya bayangan nih, kita punya imajinasi yang wah, pokoknya tentang surga nih ini banget deh, perfect gitu ya. Tapi itu nggak sama dengan apa yang kita bayangkan. Karena Allah bilang ini untuk hamba-hambaku yang soleh, surga itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Jadi menakjubkan banget tuh, keliling ke surga.
Nah ini ya, pertama itu ada bau wangi yang semerbak. Nah ini fitrah fitrah kita ya, kita kan apalagi kalau perempuan ya, sukanya pakai yang wangi-wangi, kayak parfum atau pakai hand body gitu ya, atau body lotion, pokoknya wangi-wangi deh suka. Nah terus surga itu bau surga itu bisa dicium keharumannya dari jarak 500 tahun perjalanan. Coba kalau dari mana nih, kampus ke rumah berapa berapa tahun perjalanan? Nggak nyampe ya, bahkan cuma berapa kilo aja. Dan bau parfum kita mungkin udah habis. Mungkin udah karena kepanasan, kehujanan gitu ya, udah kuliah, keringetan, apa segala macam aktivitas. Jadi tapi bau wangi surga itu bisa dicium keharumannya dari jarak 500 tahun. Lama banget ya, berarti itu wangi banget. Coba kita bayangin aja kalau misalkan bau surga itu kita cium dari sini ke rumah kita aja itu belum sampai tahun-tahunan ya. Gitu. Nggak ada suaranya, Bu. Ibu, Ibu nggak ada suaranya. Iya, bentar-bentar tadi lagi diajak ngomong. Wow. Maaf. Ini tiba-tiba ada Pak Azam muncul. Jadi bau surga itu ada dua ya teman-teman ya. Pertama, bau surga yang dapat dicium oleh arwah di alam barzah. Jadi mereka ini adalah arwah-arwah yang mengikuti tadi kebenaran ya, yang dia selama hidupnya dia soleh gitu di dunia. Dan ini apa ya, nggak bisa dicium sama arwah-arwah yang nggak soleh ya. Maksudnya ini privilege untuk orang-orang yang orang-orang arwah yang bisa mencium ini. Jadi nggak semua. Jadi hanya yang Allah kendaki, terutama yang semasa hidupnya dia taat, patuh sama Allah, terus sering beribadah dan lain-lain gitu ya. Nah ini aroma wanginya itu bisa mereka cium gitu dan bisa sampai ke alam barzah gitu ya teman-teman. Nah ini yang kedua, bau surga yang dapat dicium oleh semua penghuni surga. Nah ini dengan ini ya, indera kita ya, saat kita ada di surga. Oh iya, azan. Break dulu ya. Sampai selesai azan. Wah, kamu taksinya Sabtu? Jumat. Kamu, kamu taksi? Oh, sekarang tadi datang offline maksudnya lagi talakinya.
Iya, teman-teman, Ibu ini dulu ya, live dulu ya. Sebenarnya agak error. Ya, sebentar, Baik, Ibu. Iya. sebentar. Sebentar ya, jangan kemana-mana. Jangan kabur. Enggak, ditunggu. Cika kabur, Bu Cika. Kalau live meeting, Ibu Tinggalin Ibu. Itunya dulu angkat ke itu ke depan dulu. Jadiin Ibu host dong dua-duanya. Ibu ganti ke PC soalnya. Baik, Ibu. Itu belum ya? Yang yang Sarah ya, yang Sarah mana? Yang Sarah aja. Nah, maaf ini ada trouble. Kelihatan nggak? Kelihatan, Ibu. Oke. Nah, nih. Oh ini nggak bisa dibuka ya. Nggak bisa deh. Oke. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi dari poin 2 ya. Poin 2 itu eh, bau surga yang dapat dicium oleh semua penghuni surga ya. Ini khusus untuk penghuni surga. Dan ini banyak sekali riwayat yang berbeda-beda ya tentang berapa tahun jarak terciumnya bau surga. Jadi banyak riwayat yang bilang bahwa surga itu dapat dicium dari jarak sejauh 500, 100, 70 atau 40 tahun perjalanan. Jadi beda-beda berdasarkan tingkatan amal seseorang. Ini Ibu nggak bisa open cam ya? Mana dari handphone? Kayak. Nah itu. Nah selanjutnya menurut ulama ini ada aroma surga yang mampu dicium oleh penduduk dunia, teman-teman. Nah, ini kita nih yang masih hidup. Tapi Allah izinkan hanya untuk nabi dan rasul dan termasuk hamba yang terpilih ya. Ya mungkin mereka yang memiliki kedudukan tinggi gitu ya, ibadahnya yang sangat Masya Allah gitu. Nah, ini diantaranya adalah Anas bin Nadir yang absen dan tertinggal dari perang Badar. Jadi waktu itu Anas ketinggalan dari perang Badar. Jadi dia mau dia berkomitmen gitu dengan dirinya, dia ingin memberikan mengikuti pertempuran ya. Nah ini Anas tersebut akhirnya mengikuti pertempuran bersama Rasulullah.
Nah, ini dalam perang Uhud ya, di tahun berikutnya ini setelah perang Badar, ada namanya Sa'ad bin Mu'az ya, Sa'ad bin Mu'az. Jadi wahai Abu Amr hendak kemana? Tanya Sa'ad. Anas menjawab, semerbak harum angin surga telah kucium di balik gunung Uhud. Ia pun berperang dalam 80 sabetan dan tusukan di sekujur badan. Ya, Masya Allah ya. Ini yang masuk surga yang kayak gini-gini nih teman-teman. Yang pahalanya pahala jihad ya, pahala mati syahid yang dia kejar gitu ya. Dengan 80 sabetan dan tusukan. Kalian siap nggak? Untuk tapi masuk surga. Tapi kira-kira pengen nggak? Gitu. Nah, ini yang berikutnya ya, poin berikutnya itu sungai-sungai ya. Ini gambarannya. Indah banget ya. Disebut juga nih sungai-sungai di dalam Al-Qur'an banyak ya. Allah bilang gitu ya di beberapa ayat di Al-Qur'an, Ibu nggak hafal. Tapi beberapa kali kita bisa temukan kan ya, kalau sungai-sungai mengalir di bawahnya gitu ya. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai gitu. Ya, kenapa? Karena tadi ya sungai itu memberikan kenyamanan gitu ya, ketenangan. Karena kita kalau kita dengar suara gemericiknya gitu ya, airnya yang jernih, terus kita kayak merasa tenang gitu ya, ada di surga. Nah, ini sudah menjadi fitrah ya bagi kita, mengapa kita suka main di sungai gitu kan. Siapa yang suka main di curug? Cika, Bu, Cika. Kak, siapa yang suka main di air terjun, nyarinya sungai. Pasti kalau mau healing nyarinya sungai atau enggak apa namanya curug ya. Apalagi pokoknya kalau di Bogor banyak kan ya. Apalagi kalau di Bogor, pasti kita nyarinya sungai. Walaupun itu jalannya jauh banget ya, berjam-jam, terjal banget, tapi kita tetap jalan gitu karena kita suka banget gitu ya. Kita nggak mikirin tuh naiknya ternyata lebih berat daripada turunnya gitu. Nah, ini pertama kalau di surga ya itu ada namanya Telaga Al-Kausar gitu ya. Ini hadis Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. Ketika kami berjalan di surga, tiba-tiba ada sungai yang pinggirnya berupa kubah dari mutiara berongga. Aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Ini maksudnya ini Rasulullah ya, bertanya kepada Jibril. Ini ada Al-Kausar yang Allah Ta'ala berikan untukmu. Ternyata tanahnya atau bau wanginya terbuat dari minyak gitu. Ya, Allah memberikan langsung untuk Rasulullah ya, berupa Al-Kausar tadi, telaga. Nah, ini yang kedua, sungai yang ada di dunia. Nah, kelaknya sungai tersebut ada di dalam surga. Ya, ini ada 4 sungai yang Allah sebutkan yang alirannya dari aliran surga, teman-teman. Jadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah mengisyaratkan kepada Abu Hurairah ya. Jadi telah dipancarkan 4 buah sungai dari surga, yaitu Efrat, Nil, Sayhan. Jadi sungai yang terletak di bagian selatan Turki ya. Dan yang Jaihan ini sungai yang terletak di perbatasan Turki dengan Suriah. Gitu ya teman-teman. Ini alirannya langsung dari surga. Ini Al-Quran Rasulullah bilang kepada Abu Hurairah ya. Ngapa emang? Kecilin, Be. Maaf. Bentar. Dia ada yang ngomong. Bentar. Ya. Nah, ini yang ketiga, sungai susu di sungai susu hingga Homer ya. Homer, tahu kan Homer? Apa teman-teman Homer? Minuman memabukkan. Gitu, kok kayak gitu? Bentar. Nah, ya, Homer itu minuman ini ya, minuman yang memabukkan ya. Apa namanya bahasanya? Apa di bahasanya? Minuman keras. Minuman keras dari ada di surat Muhammad ayat 15. Nah, di dalamnya ini ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya dan baunya, sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat arak. Ini bagi peminumnya ya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan. Jadi
Coba bayangin ya, teman-teman jalan ke Bogor, terus ketemu semua isinya susu, coba bayangin. Itu susu dan rasanya tidak berubah. Terus manis juga rasanya. Terus ternyata ada juga sungai yang Allah siapkan itu isinya ini ya, khamar ya. Apa namanya, arak ya, kalau di sana bahasanya arak gitu. Nah ini, di dalam kedua surga itu ada 2 buah mata air yang mengalir. Di surat Ar-Rahman ya, ayat 50. Nah ini yang kedua di surat Al-Mutaffifin ya, 27, 28. Dan campuran khomer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang menjadi sumber air minum orang-orang yang didekatkan kepada Allah ya. Nah, jadi Allah yang sudah apa namanya, fasilitas ya. Sungai juga disiapkan gitu ya. Minuman sungai yang terbuat dari susu. Coba bayangin sungai terbuat dari susu. Kita nggak pernah lihat kalau di sini ya. Kalau kita lihat di sini sungainya udah ada sampahnya ya kan, bahkan kotor gitu ya, dan gak steril gitu ya. Kalau kita minum sakit perut. Kalau di sana nggak terjamin gitu ya. Ya ini berikutnya. Nah ini yang berikutnya itu iklim dan cuaca di surga ya. Jadi di surga itu nggak ada, tidak terdapat siang dan malam ya kayak sekarang kita di dunia. Jadi karena sudah tidak ada matahari dan bulan. Jadi kondisi di surga itu jadi ada cahaya yang ada pada saat fajar hingga sebelum terbit matahari. Nah ini jam berapa coba? Jadi cahaya fajar saat sebelum terbit matahari. Jadi sekisaran habis subuh ya, habis subuh sampai sebelum terbit matahari, berarti sebelum duha tuh. Sebelum waktu duha ya berarti jam 6 lah ya. Jadi itu kondisi pencahayaan di surga tuh seperti itu teman. Sejuk gitu ya. Pagi-pagi kayak kita bangun tidur, kalau pagi-pagi kalau buka pintu tuh seger ya. Terus cuacanya tenang, nah kayak gitu. Nah ini di surga tuh nggak ada tidur juga ya. Jadi kalau yang sukanya suka tidur, suka mager, nggak ada nih. Karena penghuninya itu sama sekali tidak ingin untuk tidur. Jadi Allah berikan ilhamnya gitu ya untuk penghuni surga untuk tidak tidur. Ya ini karena tadi, jadi pokoknya isinya kehidupannya tuh disertai dengan kesenangan, ketentraman gitu ya, ketenangan gitu. Jadi namun nah ini mereka bisa mengetahui ukuran malam dengan diturunkannya hijab-hijab dan ditutupnya pintu-pintu. Mereka juga bisa mengetahui ukuran siang dan diangkatnya hijab-hijab disebut oleh Ibnu Al-Jauzi. Oke. Nah ini ada yang mau baca gak? Silakan, siapa? Ya baca. Ntar dulu Ibu mute. Buhari dari Az-Zamil bin As-Samak bahwa ia mendengar bapaknya bercerita bahwa dirinya pernah bertemu dengan Abdullah bin Abbas di Madinah setelah beliau buta matanya. Lalu bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, dari apakah tanah surga itu?" Beliau menjawab, "Marmer putih dari perak, laksana cermin." Aku bertanya lagi, "Apakah cahayanya?" Beliau menjawab, "Apa yang kau lihat saat sebelum matahari terbit? Itulah cahayanya. Hanya saja pada saat itu tidak ada matahari dan dingin yang menyengat." Ibnu Tarmiyah berkata, "Di dalam surga tidak ada matahari dan bulan, serta tidak ada malam dan siang. Namun, pagi dan petang dapat diketahui dengan cahaya yang muncul dari arsy. Seakan-akan ia adalah derajat-derajat dari cahaya Allah yang menyinari surga. Dengannya mereka dapat mengetahui waktu pagi dan petang." Ya, ini tadi makasih ya Ambar ya udah dibacain. Ini ternyata bayangin tanah di surga itu kayak gimana. Kalau sekarang mungkin kita ngelihat tanahnya, tanah coklat gitu ya. Coklat, terus kalau hujan becek gitu ya. Dan kalau di surga ini marmer. Temen-temen tahu marmer kan? Kalau ada di rumah-rumah orang-orang yang ke atas gitu ya, yang mampu gitu, itu marmer itu mahal banget ya.
Bahkan kalau untuk sekelas lantai gitu ya, ini marmer putih yang terbuat dari perak, bahkan ini terbuatnya dari perak gitu ya. Ini laksana cermin, jadi seperti cermin, jadi kalau kita injek bayangin itu kita mungkin bisa melihat diri kita gitu. Nah ini cahayanya itu apa yang kau lihat ini sebelum tadi ya, sebelum matahari terbit, jadi tadi seperti itu cahayanya, itulah cahayanya. Dan suasananya itu ada matahari dan dingin yang menyengat, tidak ada matahari dan dingin yang menyengat. Jadi gimana tuh, sejuk ya, berarti sejuk. Oke. Nah ini Ibnu Taimiyahnya tadi ya, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada ya. Jadi semua Allah siapkan dan Allah ciptakan sempurna banget ya untuk surga, karena ini untuk orang-orang yang Allah pilih gitu ya. Kalau kita pengen masuk surga, kita harus evaluasi diri kita nih dari sekarang. Kita pengen merasakan apa sih fasilitas di surga, seperti apa yang selama ini kita pelajari gitu ya di dunia, kayak surga kayak gini loh, jadi kita semangat gitu ya. Lalu nanti saatnya kita masuk ke surga, kita merasa bersyukur banget ya, kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang antri itu ke dalam surga. Yang penting masuk surga gitu ya, surga apa aja ya udah gitulah ya. Sebenarnya boleh kita memilih gitu ya, kalau boleh kita berdoa meminta surga yang paling tinggi, surga Firdaus gitu. Nah ini tanah di surga. Ibu stop dulu ya, bentar ibu ganti laptop. Siap Ibu. Bentar. Jadi gimana teman-teman, udah siap masuk surga belum? Tapi harus ini, kalau mau masuk surga apa namanya tanpa hisab, berarti jihad ya. Jihad itu berarti apa namanya, kalau sekarang jihad berarti ke Palestina. Siap gak? Insyaallah. Siap gesik. Siap gak untuk membela agama Allah, siap gak? Iya. Gitu ya. Oke. Tadi mana ya? Jadi kita harus mempersiapkan amal terbaik kita ya untuk kita terpilih gitu dalam barisan yang masuk surga. Terus kita harus melihat kita gimana ya, kita udah bener belum nih ya, amal kita udah cocok belum nih untuk apa termasuk ke dalam penghuni surga. Ya teman-teman yang bisa menjawab sendiri gitu ya. Nah ini apa tadi, tanah di surga ya. Tanah di surga itu di hadis riwayat Muslim juz 14 ya, halaman 151, dari Abu Sa'id Ibnu Sayyid bertanya kepada Nabi tentang tanah surga. Beliau menjawab, seperti darmakah yang berwarna putih, baido seharum kasturi murni. Darmakah apa tuh? Ibu belum nyari lagi. Tapi bisa dicari teman-teman ya. Darmakah yang berwarna putih, seharum katsuri murni. Gitu ya. Nah ini darmakah itu berarti tepung yang berwarna putih ya. Wah berarti bayangin aja kalau tanahnya itu seperti ini ya tepungnya. Halus, lembut gitu ya. Dan ini dari sisi warnanya putih ya. Dan bukan seperti di dunia ya, tanahnya coklat gitu ya. Kalau hujan becek dan lain-lain. Nempel lengket gitu ya. Tadi kalau putih itu menggambarkan bahwa apa namanya impresi atau tekanan yang makna yang berlipat. Jadi tanah surga itu bukan hanya putih, tapi benar-benar putih dan bersih. Mungkin kalau pasir di laut kurang ya, karena dia warnanya coklat. Tapi di surga ini tanahnya sangat bersih, sangat putih gitu ya. Kok melek lagi ya Bim? Rasulullah SAW bersabda, tanah di surga dengan tepung ya, merupakan tanah surga dengan tepung juga menunjukkan betapa tanah surga itu yang halus, empuk gitu ya. Nah ini seperti ini gambarannya. Terus diinjak juga enak gitu ya, nggak sakit, nggak kasar gitu ya, nggak tajam. Jadi pokoknya nyaman gitu ya kalau kita lewat. Jadi Rasulullah juga menyerupakan tanah surga itu seperti
parfumis yang murni. Jadi tanah surga itu baunya sangat wangi. Jadi nggak bau ya teman-teman. Kalau di sini mungkin tanah ada, maaf ya, ada pup kucing, ada pup ayam gitu ya. Di tengah-tengah tanah, terus kita injek, zut, ternyata ada jackpot. Jadi pokoknya nggak ada aroma yang busuk, nggak ada aroma amis, dan pokoknya dan lain-lain tuh nggak ada. Ibu suaranya jelas kan ya? Jelas sekali. Oke. Next, ini ada pepohonan di surga ya. Ini ini gambaran aja ya, teman. Jadi di hadis Al-Bukhari, jadi di surga itu terdapat pohon, dan jika seorang pengendara berkendara di bawah naungannya 100 tahun, itu tidak akan melampaui naungan itu. Jadi ini firman Allah, dan naungan pohon yang membentang luas. Jadi selama 100 tahun tuh teman-teman bisa dibuat naungan gitu ya. Jadi pohon-pohon di surga itu sangat rindang gitu ya, rindang apa penuh gitu ya, bagus, nggak kosong. Jadi luas gitu, besar, panjang. Jadi kita bisa tinggal di naungan itu gitu, bernaung ya. Maksudnya apa ya bahasanya bernaung? Meneduh gitu ya. Selama 100 tahun gitu ya. Karena saking nyamannya tadi ya, rindang, luas, panjang. Nah ini di surat Al-Waqiah 30. Nah ini kalau pohon, tadi kita membahas pohon, yang ini yang selanjutnya setelah dia rindang, nah duri pohonnya berganti dengan buah. Jadi semua bagian pohon di surga itu nggak ada yang menimbulkan apa mudorot ternyata ya. Jadi kalau di dunia nih ada duri-duri, kita pegang, oh kena duri gitu ya, ada durinya. Nah kalau di surga ini buah ya. Jadi asider. Jadi pohonnya sejenis bidara. Jadi kalau di dunia itu dia penuh duri, tajam-tajam gitu ya. Nah ini ada seorang Arab pedalaman yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi nanti di surga masih ada asider tadi ya, sejenis bidara. Bukankah pohon itu berduri sehingga akan menyakitkan? Bagaimana bisa ada di surga? Nabi menjelaskan bahwa setiap duri pada pohon tersebut ya, pohon bidara, akan digantikan oleh Allah menjadi buah. Setiap buahnya akan menghasilkan 72 buah lagi yang tidak ada satupun yang serupa. Masya Allah ya. Jadi yang di dunia kita lihat itu pohon berduri, di surga itu berbuah. Itu hanya dengan kuasanya Allah. Nah ini dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata kepada para sahabat, Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah memberikan manfaat kepada kami dengan datangnya orang-orang Arab pedalaman dan pertanyaan-pertanyaan mereka. Suatu hari orang-orang Arab pedalaman datang, wahai Rasulullah, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran adanya suatu pohon yang menyakitkan. Aku melihat sesungguhnya di surga tidak ada pohon yang menyakiti orang yang di sekitarnya. Rasul SAW, pohon apa itu? Orang itu berkata asider, misalnya pohon bidara. Sesungguhnya itu adalah pohon yang banyak duri. Nah ini. Di surat Al-Waqiah ya 28, penduduk surga berada di pohon bidara yang dipangkas durinya. Insya Allah ya. Jadi pohon yang berduri surga berbuah. Allah memangkas durinya dan menggantikan setiap duri yang ada duri dengan buah ya. Buah yang menumbuhkan buah-buahan, dan setiap buah akan terbelah sehingga menghasilkan 72 macam buah yang tidak ada serupa. Jadi nggak ada tuh yang sama ya. Al-Hakim. Jadi kalau buah kan itu serupa ya. Misalkan pohon jeruk deh ya kan. Pasti dia jeruk semua kan. Nggak mungkin ada jeruk ada melon ya kan. Nah ini pohon buah tapi tidak ada yang sama gitu. Misalkan buah jeruk. Nggak mungkin itu buah jeruk semua. Tapi ini Allah bilang tidak ada yang sama. Tidak ada yang serupa. Ini ada di hadis riwayat Al-Hakim ya. Dinyatakan sahih oleh Az-Zahabi. Nah, ini yang selanjutnya ini pangkal batang pohon batang pohon di surga itu adalah emas ya kan. Coba dilihat di sekeliling ada pohon kan. Nah, batangnya itu terbuat dari emas ya kalau di surga. Tidaklah ada sebuah pohon di surga kecuali pangkal batangnya terbuat dari emas. Insya Allah ya, emas. Kalau di sini udah digondol. Udah digondol maling. Yang keempat, pohon kurma di surga. Jadi dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, pohon kurma di surga batangnya dari zamrud yang hijau,
bagian lahan keringnya terbuat dari emas merah, dan pelepahnya adalah bahan pakaian bagi penduduk surga. Darinya lah pakaian mereka, buah-buahan bagaikan tempayan atau andila, yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih lembut dari zubat, buah kurma itu. Dan nggak ada bijinya kurma ini ya. Jadi bermanfaat banget ya. Pohon yang Allah ciptakan di surga itu bisa dipakai untuk pakaian penduduknya di surga ya, pelepahnya untuk tadi pakaian, lalu buahnya juga nggak ada lembut gitu ya. Terus bisa digunakan untuk tempat gitu, wadah ya. Terus buahnya manis, lembut, lebih manis dari madu. Coba lebih manis dari madu, teman-teman. Oke. Nah, ini selanjutnya buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga itu selalu ada ya. Jadi ternyata nggak pernah kosong. Jadi kalau penghuni surganya ingin buah langsung ada gitu ya. Mudah dipetik dan nggak harus menggunakan apa tadi, galah ya. Kalau di sini mau ngambil rambutan harus pakai bambu gitu ya. Diambil gitu tinggi atau nggak manjat ya. Si Sela nggak ada sih ya. Kakak Sela, Nggak ada. kakak Sela dia Lagi suka manjat di manjat sana. pohon ya, memanjat pohon tapi pohon orang. Udah gitu pohon orang lagi. Pohon orang, terus buahnya buah apa dia? Buah rambutan, buah jambu ya, harus naik-naik, harus ribet deh pokoknya. Tapi kalau di surga itu nggak harus pakai galah naik-naik gitu ya, karena bener-bener dekat gitu. Mungkin kita ambil langsung gitu ya, seperti main games gitu ya. Bisa diraih meskipun dengan duduk atau berbaring. Coba teman-teman bayangin deh, bisa diambil dengan dalam keadaan duduk atau tiduran gitu. Teman-teman mau buang ngambil set gitu. Nah, ini buah-buahnya dekat, mudah dipetik nih, ada di surat Al-Haqqah 23. Terus Al-Insan ayat 14. Bentar. Dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya ya, ini Al-Insan 14. Sahabat Nabi Al-Bara radhiyallahu anhu menjelaskan makna ayat itu. Jadi sesungguhnya penghuni surga memakan buah-buahan surga dengan berdiri, duduk atau berbaring. Wah, enak banget ya. Ini yang jiwa-jiwa jiwa-jiwa pengen tiduran bisa mengambil buah dalam keadaan tiduran atau berbaring gitu ya. Oke. Ini Allah Azza wa Jalla berfirman ya dalam surat Al-Waqiah, pepohonan di dalamnya merupakan tumbuhan yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang bagi penghuni surga untuk mengambilnya. Jadi bebas ya teman-teman, nggak perlu izin. Mungkin kalau saya harus izin dulu tuh ya ngambil buah. Nah, terus kalau di surga buahnya terus ya berganti. Buahnya terus tumbuh. Kalau kita ambil terus berbuah. Jadi nggak mengikuti musim ya. Kalau di sini kan buah mangga mengikuti musim, buah rambutan atau durian gitu ya. Nah, kalau di surga enggak, bebas kapan aja. Dia akan kembali muncul tumbuh lagi gitu ya, kan berbuah. Nah, ini Utbah bin Abd radhiyallahu an, bahwa seorang Arab Badui itu menjumpai Rasulullah ya, bertanya tentang surga, kesenangan-kesenangan di dalamnya dan pahala orang yang beriman. Rasulullah menjawab pertanyaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga beserta isinya kepada beliau beberapa kali. Lalu orang Arab Badui tadi bertanya kepada, wahai Rasulullah, apakah di surga terdapat buah-buahan? Nabi menjawab, ada. Di surga ada sebuah pohon bernama tuba. Pohon itu menaungi surga Firdaus. Nah, dengan penuh keheranan si Badui tadi bertanya lagi nih, pohon apakah itu gerangan di bumi ini yang serupa dengannya? Dia bilang, pohon ada gak di dunia yang mirip dengan pohon itu gitu ya Rasulullah? Jadi Rasul menjawab, tak satu pun pohon yang mirip di negeri ini. Tapi pernahkah engkau pergi ke Syam? Tidak pernah, wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah menerangkan bahwa pohon tuba itu seperti pohon yang tumbuh di Syam. Dia bernama Jauzah dan tumbuh di atas sebatang pohon. Kemudian bagian atasnya sangat lebat. Jadi orang Badui itu masih bertanya lagi, apakah di surga terdapat anggur? Rasulullah menjawab, ada. Beliau menjelaskan kepadanya bahwa besaran gugusan buah anggur itu sejauh perjalanan sebulan bagi seekor gagak hitam yang tidak pernah hinggap. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah keletihan. Sebagaimana diketahui, burung gagak hitam dapat terbang dengan cepat
Jika terbang selama sebulan tanpa henti, itu berarti ia melintasi jarak yang sangat luas. Jadi bahwa besaran gugusan anggur itu tadi ya, seperti perjalanan seekor gagak hitam. Cepat gitu ya. Nah, ini menunjukkan tentang betapa besarnya tadi ya, gugusan buah anggur ya, dari pohon tuba. Mungkin kalau di sini kita nggak ada ya, karena adanya tadi contohnya di negeri Syam. Ya teman-teman boleh kalau yang nanti bisa berkesempatan ke negeri Syam, bisa melihat seperti apa sih pohon tuba itu. Nah ini setelah berpikir sejenak si orang Baduy tadi nanya gitu, heran gitu ya. Kalau begitu sebesar apa surga itu ya Rasulullah? Terus Nabi bertanya kembali, apakah ayahmu pernah menyembelih seekor kambing jantan besar lalu mengulitinya, kemudian memberikan kepada ibumu sambil berkata, samaklah kulit ini dan potonglah sebagai tempat air untuk memberi minum hewan ternak kita. Terus si orang Baduy tadi bilang, pernah. Nah itu saat si lelaki Baduy tadi bilang, akhirnya dia merenung gitu ya, apa yang Rasulullah bilang tentang ukuran dari biji dari gugusan anggur. Dia tahu bahwa bangsa Arab itu mengetahui Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Jadi orang Arab Baduy tadi dia ini ya, terheran gitu, kagum. Jadi orang Baduy itu berkata kepada Rasulullah ya, kalau begitu sebiji anggur pohon tuba dapat mengenyangkanku, bahkan seluruh keluargaku. Rasulullah menjawab bahwa sebiji anggur dapat mampu mengenyangkan seluruh keluarga dan sanak kerabatnya. Buah pohon tuba bukan hanya anggur, jadi tetapi mencukupi seluruh jenis buah-buahan yang dikenal maupun belum dikenal manusia di dunia ini. Jadi banyak ya apa yang dihasilkan oleh pohon tuba itu ternyata bukan hanya anggur tadi ya. Jadi banyak jenis-jenis buahan yang kita kenal di sini, buah stroberi, buah apa? Manggis. Terus yang belum kita kenal bahkan Allah ciptakan tuh ya. Untuk siapa lagi? Untuk para penghuni surga ya. Gitu. Nah ini, penghuni surga akan berbahagia ketika mereka mendapati di surga ada buah-buahan yang pernah mereka lihat di dunia gitu ya. Nah ini ada di surat Al-Baqarah 25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di dalamnya. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan untuk kami dulu. Mereka diberi buah-buahan yang berupa serupa sama dengan yang ada di dunia. Dan untuk mereka yang di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Ini maksudnya ini ya istri-istri yang bertemu kembali kepada suaminya atau mungkin bisa jadi bidadari-bidadari ya. Buah-buahan di surga ini apa namanya serupa dengan buah-buahan yang ada di dunia gitu ya teman-teman. Nah ini dalam bentuk warnanya, namanya, akan tetapi buah-buahan itu lebih indah dan lebih lezat gitu ya. Walaupun namanya sama, ternyata ada sedikit perbedaan. Ini ada di surat Al-An'am 141. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Pohon kurma, tanaman beraneka ragam rasanya, zaitun, delima, yang serupa bentuk dan warnanya tapi tidak serupa rasanya. Zaitun, yang minyak itu ya, buah zaitun. Kalau apa namanya kurma yang sering kita makan ya. Yang kita makan kalau bulan Ramadan. Delima nih, Anda pernah nyobain belum delima? Ibu belum pernah. Delima gitu ya. Oke, selesai. Cepet banget ya? Gak berasa. Ya, oke. Eh, ternyata udah selesai nih episode 9 ya. Boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, teman-teman dipersilahkan. Kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarah ya yang telah memberikan materi yang luar biasa banget ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau sharing. Boleh banget nih. Kak Cika mungkin mau nanya. Oh, Oh mau. Ya, silahkan Kak Cika. Tadi gimana ya?
Ibu, aku mau nanya di bagian part yang homat. Oh iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk di bagian yang part hamar, itu kan tadi kata Ibu, apa ya tadi? Kalau di sungai, di surga itu kan, sungai kan ada yang sungai susu sampai yang sungai hamar ya. Nah, kalau untuk kamar itu sendiri, kan kata ibu, itu kamarnya itu kan murni, dia tanpa campuran apapun itu. Tapi, kenapa kalau di dunia itu kamar diharamkan, tidak perbolehkan, tetapi kenapa kalau di surga itu malah ada, ih gimana sih ibu, ngerti nggak maksud aku bu? Ibu ngerti. Sama ini satu lagi, sama tadi kan kata ibu kan di akhirat itu kan nanti di surga itu terdapat istri-istri yang kekal. Istri-istri yang solihah ya. Iya itu. Nah, kata ibu kan, ih, Cika grogi. grogi bu, terlalu ya, maafin. Nah, kan di surga itu tadi kata ibu terdapat istri-istri yang kekal. Ya pokoknya yang solihah. Nah, termasuk bidadari gitu kan kata ibu. Tapi kalau orang, nggak jadi dah bu yang itu mah bu. Yang pertama aja ya. Jadi pertanyaannya yang komar. Iya, yang kamar aja. Ntar yang istri Oh ya. nyusul. Saya nggak sabar Siap. banget ini nyobain. Makasih sih Kak pertanyaannya. Kamu kepo banget ya tentang Homer ya? Kok pengen ya? Oh, semua. Ya, gimana ya? Iya, walaupun apa namanya? Oke, ibu jawab ya. Jadi apa namanya? Kenapa kok Homer boleh gitu ya di surga Allah siapin Homer padahal di dunia tuh nggak boleh gitu dilarang. Kalau yang minum ya akan mendapatkan dosa ganjaran gitu. Jadi kalau di sana Homer itu walaupun ibu belum ke sana ya. Jadi kalau yang ibu tahu itu dia memabukkan gitu ya seperti Homer-Homer yang pada umumnya nih yang ada di dunia. Jadi Allah siapkannya Homer yang tidak membuat mabuk gitu atau apa sih istilahnya Din kalau mabuk itu hilang akal apa hilang pokoknya bikin mabuk gitu ya. Jadi tidak mengandung zat yang bikin mabuk gitu. Di sini nggak ada yang pernah minum Homer kan? Jangan sampai yang di dunia nih. Walaupun sifatnya itu karena kenapa sifatnya itu ada alkohol, ya kan? Jadi di surat As-Saffat 47 di Al-Qur'an nanti dicek aja Cika. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tidak mabuk karenanya. Jadi Allah memang membuat sedemikian rupa untuk para penghuni surga gitu ya. Nggak mungkin nanti Allah bikin memabukkan penghuni surganya pada nggak sadar gitu ya. Tidak jadi hilang ingatannya enggak jadi aman insya Allah. Yang kedua tidak membuat pusing dan mabuk. Nah ini ada surat Al-Waqiah ayat 19. Jadi mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk gitu. Jadi nggak bikin pusing. Yang selanjutnya itu warnanya putih dan rasanya lezat. Ini ada di surat As-Saffat 46, warnanya putih dan rasa lezat bagi yang meminumnya. Jadi bayangin aja kayak minum apa ya? Susu ya, warna putih. Lezat gitu ya. Dan nggak pusing. Gitu. Jadi mengapa khamar di dunia diharamkan sedangkan di surga dihalalkan? Karena khamar akhirat itu baik dan tidak memabukkan kata dia. Dan tidak memberi bahaya atau gangguan gitu kepada akal kita. Kalau di dunia mungkin pada blackout gitu ya, pada langsung pingsan atau tidak sadarkan diri gitu ya. Untuk yang khamar di dunia, ya kan? Berbahaya gitu ya untuk para peminumnya. Terus ada gangguannya gitu pada akalnya ya kan. Kalau mabuk dia bisa berbuat apa aja. Kalau di dunia kalau dia mabuk dia bisa nembak orang atau bisa dia membunuh orang gitu ya. Kayak inget gak yang cerita apa tuh
damkar lagi nolongin orang di menara sutet listrik. Jadi ada orang yang mau bunuh diri, dia manjat ke menara sutet yang di listrik itu tinggi banget, terus diselamatin sama damkar gitu ya, pakai alat-alat gitu. Karena dia mabuk gitu ya, dia mau bunuh diri itu teman-teman, karena dia hilang sadar. Dia udah naik di atas banget, damkarnya nolongin nih, mau nyelamatin nih. Akhirnya karena dia apa namanya lagi mabuk gitu ya, nggak sadar. Akhirnya dia nih pas diselamatin, pas lagi digendong gitu ya, dia berontak-berontak, nendang-nendang gitu. Dan akhirnya tahu gak? Akhirnya talinya jatuh gitu ya, putus ke bawah. Akhirnya eh, yang penyelamatnya, si tim penyelamat damkar ini meninggal. Tapi si pemabuk ini, orang ya sebutlah orang gila ini nggak meninggal. Jadi astagfirullah ya, maksudnya membawa udah nyusahin orang gitu ya, nyusahin orang, nyusahin tim penolong gitu ya, damkar tadi ya, akhirnya meninggal, jadi nggak selamat. Ya, itu tadi ya, udah membuat bahaya peminumnya gitu ya, terus membuat akalnya hilang, itu bisa bahaya banget kalau untuk homer yang ada di dunia. Jadi nggak boleh ya minum homer, coba-coba juga nggak boleh. Jadi nanti di surga aja apa namanya cobainnya langsung dari Allah yang memberikan fasilitas tadi ya kepada tadi ya penghuni surga yang syaratnya tadi untuk bisa masuk surga tadi ya solihah, menjalankan perintah yang menjauhi larangannya gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu jelas gak Cika? Jelas Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, cantik. Baik. Selanjutnya aku mau nanya nih, Bu. Iya, Ambar silakan. Aku pernah dengar katanya kalau orang yang penghafal Al-Quran di surga itu bisa bikin rumah gitu, Bu. Iya, itu ada di luar berapa ya, di episode berapa tuh, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Aku kayaknya nggak join. Itu ada, Bu. Untuk pembaca Al-Quran. Eh, kalau nggak salah episode 8 deh. Siapa yang nyatet? Siapa? Episode 8 berarti kemarin. Episode. Jadi iya benar. Jadi apa namanya untuk orang yang terutama orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran nanti di apa ya? Allah berikan kemampuan untuk Al-Quran. Al-Quran itu nanti berbicara gitu ya di hadapan Allah. Jadi nanti dia bilang sama Allah bahwa nih orang ini nih si Fulan nih masa hidupnya gitu ya, dia sering membacaku gitu, sering menghafal tiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi nanti Allah berikan eh, balasan gitu ya untuk para pembaca Al-Quran. Jadi makanya ibu pengen banget gitu ya, kalau kemarin yang episode 8 kan nggak banyak yang datang ya. Nah itu ibu bilang tuh kalau bisa kita di hari-hari kita nih ya, setiap hari nih, misalnya Senin sampai Minggu gitu ya, jangan sampai kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi sesibuk apapun gitu ya, seheboh apapun aktivitas kamu di hari itu, jadi sempatkanlah membaca Al-Quran walaupun nggak satu juz gitu ya. Walaupun tidak apa namanya, tidak 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 satu juz, misalkan cuma 2 halaman gitu ya, atau 1 halaman atau 1 lembar. Jadi sempatkan. Nggak bisa kalau kita mau apa namanya, kita mau masuk surga tapi kita aja jarang berinteraksi ya. Jadi salah satu syafaat Al-Quran itu tadi ya. Tapi ibu lupa apakah bisa dibangunkan rumah di surga. Ibu lupa deh. Ntar ibu jawab lagi ya. Ibu cari lagi. Jadi tadi ya, makanya kita harus berinteraksi terus dengan Al-Quran. Tadi dengan cara apa? Membacanya, tilawah. Ataupun kalau misalkan kita lagi tidak sholat gitu ya, minimal kita baca artinya. Ataupun kalau misalkan kita mau cuma mengkaji, boleh. Ataupun bisa murojaah, boleh. Jadi teman-teman di sini kalau bisa sedikit-sedikit ya kita belajar menghafal Al-Quran. Kalaupun kita, aduh aku belum bisa baca nih Bu, maksudnya belum lancar membaca Al-Quran gitu ya. Nah ini kita belajar, kita cari guru. Ya kan, di zaman modern sekarang gitu ya. Banyak banget
kelas-kelas yang online tuh baca Al-Quran gitu. Ataupun di zona Madinah gitu, ada tahsin gitu-gitu, kita ikut lah. Itu salah satu jalan kita menuju tadi ya surga. Nah ini ibu mau tampilin dulu. Ibu ketemu. Bentar. Hmm. Oke, jadi ini di hari kiamat ya, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para penghafal. Ini khusus penghafal ya, penghafal Al-Quran. Jadi ini Al-Quran akan datang ke hadapan Allah ya. Pakaikanlah pakaian untuknya. Jadi kemudian orang itu dipakaikan mahkota kehormatan. Jadi makanya ada yang bilang kan, wah Masya Allah ya penghafal Al-Quran ya 30 juz. Nanti di akhirat bisa memberikan mahkota kepada orang tua. Jadi akan diberikan mahkota kehormatan. Ini Al-Quran lagi yang bilang, Al-Quran meminta kepada Allah, wahai Rob tambahkanlah. Lalu dipakaikanlah jubah kehormatan. Kemudian Al-Quran memohon lagi, wahai Robku ridhoilah dia. Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Jadi pokoknya Al-Qur'an meminta Allah kabulkan. Al-Qur'an meminta Allah kabulkan. Dan diperintahkan lagi nih kepada orang itu, bacalah dan teruslah naiki derajat-derajat surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala menambahkan dari setiap yang dibacanya tambahan hikmat dan kebaikan. Ya kan? Jadi bisa menaiki derajat-derajat di surga, mungkin bisa bebas memilih gitu ya. Kalau kita pahami dari hadis ini. Ya, jadi khususnya untuk penghafalan. Makanya kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran gitu ya, ini apa namanya, ya teman-teman udah kuliah gitu ya, udah bisa, udah lancar, hafalin gitu ya. Oh, betul susah banget Bu, dimulai dari juz yang terendah, jangan juz Al-Baqarah ya, ntar terus duluan. Kalau Baqarah panjang, jadi ada dari juz 30. Kalau teman-teman sekarang udah pada hafal juz 30, ya dimurojaah lagi, dibenerin lagi panjang pendeknya bacaan gitu. Nah ini apa namanya Allah sendiri ya yang memberi privilege gitu ya. Al-Quran yang ngomong, ya Allah tambahkanlah, ya Allah dia berikanlah derajat, ya Allah berikanlah jubah. Jadi otomatis dia sudah masuk surga gitu. Jadi jangan sampai kita nanti nih karena kesibukan kita, karena kuliah kita yang padat, karena apa nama aktivitas kita, kegiatan organisasi dan lain-lain, kita lupa sama Al-Quran. Jangan sampai nanti Al-Quran tuh di rumah berdebu ya. Berdebu, terus apa tuh namanya kotor gitu ya, karena jarang dibuka. Tapi sekarang udah modern teman-teman. Al-Quran itu bisa dari handphone ya, dari handphone kalian bisa download aplikasinya banyak banget, macam-macam. Jadi nggak ada alasan untuk tidak membaca gitu. Jadi kalau dari handphone misalkan kita lagi head, tapi bagi ibu kalau head, ibu nggak baca Al-Quran karena ibu mengikuti yang nggak baca Al-Quran gitu ya. Tapi kalau misalkan mau mengkajinya boleh, tapi lewat handphone. Jadi kalau baca Al-Qurannya pakai fisik ya, itu harus kita dalam keadaan suci gitu ya. Terlebih kita harus wudhu dulu. Karena Al-Quran itu kan suci ya. Jadi jangan dipegang kalau lagi nggak suci. Gitu. Jadi otomatis insya Allah akan masuk ke dalam surga ya Ambar ya. Tadi kan dia sudah Allah berikan jubah, berikan mahkota gitu ya, Al-Quran sendiri yang memohon kepada Allah gitu. Nggak mungkin kan Al-Quran ditolak, nggak bisa gitu, nggak mungkin. Dia udah otomatis dia bisa masuk surga gitu ya. Gitu Ambar. Jadi pokoknya mau dua ayat kayak mau berapapun gitu ya, kita sempatkan untuk berinteraksi. Karena Al-Quran itu, ya itu tadi ya, penolong kita. Bisa jadi nanti kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena kita sering membaca Al-Quran dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Walaupun kita bacanya enggak 3 juz sehari, misalkan enggak. Jadi bukan karena kuantitasnya tapi kualitasnya. Gitu. Insya Allah kita bisalah ya perbaiki sedikit demi sedikit. Misalkan hari ini kita punya target, ini aku mau setiap hari baca Al-Quran. Oh iya deh, udah deh 1 halaman aja, nggak apa-apa. Jadi tapi bertingkat. Nanti kalau kita udah istiqomah, oh kita tingkatin lagi. Terus kita udah 1 juz 1 hari itu keren. Kita tambah lagi. Kalau hari lagi libur kita hafal-hafal lah surat-surat pendek, ya kan? Pasti ada yang lupa nih surat-surat Al-Bayyinah, pasti lupa kan? Atau surat apa tuh yang susah Itu Al-Fajr. Pasti pendek tapi ada. panjang, Bu. Ya, iya.
itu di murojaah lagi. Siapa tahu ya kita termasuk dalam orang-orang yang terpilih nanti nih untuk dapat syafaat. Jadi kayak udah kalau masuk Dufan tuh istilahnya apa fast track, nggak pakai antri langsung masuk surga. Karena Al-Quran yang menolong kita gitu. Termasuk nanti di alam kubur ya. Kalau kita sering membaca Al-Quran yang menyinari kita nanti di alam kubur gitu. Gitu teman-teman ya. Kalau kita bisa men-scroll sosmed bermenit-menit gitu ya, berjam-jam, kita juga bisa baca Al-Quran untuk berjam-jam. Karena kalau ibu hitung 1 juz itu tuh cuma 1 jam teman-teman. Baca Al-Quran 1 juz itu cuma 1 jam sebenarnya. Jadi teman-teman bisa jadi waktu itu harus diluangkan. Jangan tadi kalau ada waktu jangan. Jadi harus diluangkan, baca Al-Quran itu harus prioritas. Jadi enaknya itu habis subuh, ya kan, sampai jam 6 itu udah keburu kok. Subuh kan 4:30 lah. 4:30. Jangan tidur lagi subuh. 5 langsung baca Al-Quran 1 juz aja itu udah jam 6 udah selesai lah. Jam 5:40-an udah selesai kok. Jadi cuma 1 jam. Sebenarnya perkaranya karena males doang ya. Sebenarnya mudah. Mudah karena ada di handphone. Kalau kita lagi hate kita bisa baca artinya gitu. Oke. Mungkin itu aja ya, Ambar. Jelas kan? Baik, jelas Ibu. Terima kasih. Oke. Tadi Kak Kelti mau bertanya. Iya, silakan. Tadi siapa lagi nanya? Ibu masih bisa nanya? Masih boleh. Bisa. Ayo kita ngebut. Boleh ya, Bang? Ya, silakan. Mau nanya itu aja, Bu. Apa? Kan Silakan. surga ada tingkatan-tingkatannya itu, Bu, kayak Firdaus gitu-gitu. Itu kayak gimana, Bu? Tingkatan surga. Iya, Tingkatan surga tuh ada apa namanya? Kita kayak pernah bahas ya. Kelti ikut gak sih? Ya udah kita oh, ulang ya. Jadi surga itu ibu belum terlalu paham nih. Surga sama pintu ibu belum paham. Ibu masih nanya sama murabi ibu dan dia belum menjawab. Dia mau nanya dulu ke guru agama. Jadi kalau tingkatan surga itu ya ada surga tertinggi yaitu surga tadi surga Firdaus ya yang harus kita masukkan ke dalam list doa kita gitu ya, list doa sholat lima waktu kita. Terus ada surga Aden nih, surga Aden. Ada surga Naim. Setelah itu ada surga Ma'wa. Jadi surga itu ada 8 ya, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman dulu belajar juga di sekolah, ada surga Darussalam, surga Darul Muqamah. Jadi ini berdasarkan tingkatannya. Ya kan ada di Arsy. Nggak tahu kayak gimana ya bayangannya. Jadi tingkat paling tinggi itu Firdaus. Terus ada surga Muqamul dan surga Khuldi. Jadi tingkatannya itu ya berdasarkan sesuai dengan nanti amal yang kita lakukan. Nah, kalau pintu surga itu ada berapa ya? Ada yang ingat nggak? Pintu surga ada berapa? Pintu Yang surga kemarin. ada 8, Ibu. Apa aja sih Kak? Silakan. Ada pintu jihad, pintu sholat, puasa, sedekah, sabar, taubat, aiman, sama ridho. Oke. Benar ada 8 ya, Kelti. Jadi ibu nggak tahu nih, kalau misalkan Kelti nanya, kalau ibu aku mau masuk surga Firdaus, aku mau masuk pintu mana? Ibu kayak masih belum ini nih masuk ininya pemahamannya. Jadi nanti ibu sampaikan lagi, ibu jelasin lagi kalau ibu udah dapet. Jadi tadi Ar-Royan itu surga yang dikhususkan untuk tadi ya orang yang gemar berpuasa. Terus ada surga yang orang yang gemar berzakat, bersedekah. Terus ada juga pintu yang suka sholat, ya kan, yang rajin sholat. Ini ada di hadis Bukhari juga ya. Terus ada pintu jihad yang dikhususkan untuk orang-orang yang berjihad ya. Ini terutama untuk yang sedang saat ini terjadi di Palestina ya. Mereka jihad di jalan Allah ya, meninggal syahid gitu ya. Masuk pintu ini. Terus ada yang pintu zikir. Jadi pintu yang zikir itu yang hanya berzikir kepada Allah gitu. Setiap dia bernafas gitu bahkan. Dan pintu aiman. Jadi ini dikhususkan untuk berapa ribu orang? Berapa orang? Cika ingat nggak? Dia Ada masuk surga 70.000 orang yang tanpa hisab, Ibu. 70.000 orang tanpa hisab. Jadi dia bebas fast track langsung masuk surga tanpa hisab. Tapi ini
Ibu nggak tahu ya kriterianya seperti apa karena Allah udah jelaskan. Jadi 70.000 orang. Jadi terus pintu khusus untuk ada juga yang mengendalikan amarah dan memaafkan orang lain. Kita ada juga gitu ya. Dan pintu berbakti kepada orang tua. Jadi itu tadi ya teman-teman. Apa namanya? Kelti. Kalau pintunya ada 8 juga, surganya ada 8. Jadi manusia itu bisa condong untuk melakukan ibadah yang mana. Masing-masing kita punya apa namanya kemampuan ada di mana gitu. Misalkan kita condongnya ke sedekah, oke silakan. Kita punya uang berlebih, bahkan bukan uang berlebih ya, berapapun sih sebenarnya, karena bukan dari nominal yang dilihat, tapi dari ketulusan hati kita. Terus orang yang rajin sholat, ya kan, bebas mau nanti aku mau kayak gimana. Itu kan kita yang bisa mendeskripsikan ya mimpi-mimpi kita. Karena masuk surga ini ya, termasuk dalam mimpi ya. Mimpinya bukan cuman kerja, dapat kerja gitu ya. Dapat kerja, terus nanti dapat beasiswa, bisa keluar keluar negeri, tapi masuk surga ini impian juga. Jadi kalau bisa dimasukin ke dalam list list kita, list impian kita gitu ya. List kita gitu. Nah, kalau kita mau masuk surga, pintu yang ini, kita harus gimana? Jadi nanti bisa diturunin lagi tuh. Kita harus gimana? Kita harus menjadi orang apa? Jadi biar kita bisa apa ya berbenah diri gitu. Kalau kita mau masuk pintu apa memaafkan orang lain, kita harus memaafkan orang lain. Atau tadi ya pintu mengendalikan amarah, emosi itu kan susah ya. Itu ada pintunya loh teman-teman. Kalau teman-teman sekarang bisa mengendalikan amarah terhadap teman kita yang nyebelin banget, terus kita bisa maafin, nah itu insya Allah nanti Allah ganjarkan langsung untuk bisa masuk pintu surga gitu. Jadi sebenarnya kita pengen masuk, yang penting kita masuk surga deh, pengennya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita yakini dulu, optimis gitu ya, karena kita percaya bahwa kalau kita bisa gitu ya, kalau kita lakukan karena Allah, kita terus berbenah, kita terus evaluasi, insya Allah, masa sih iya Allah nggak lihat gitu ya. Tapi kita terus kita doakan di setiap sholat kita gitu ya, itu eh, surga Firdaus. Kita mintanya surga tertinggi. Itu wajib. Jadi jangan cuma ya Allah masukkan akal ke dalam surga, enggak. Ya Allah apa namanya? Sebut surganya, surga Firdaus. Dan jangan lupa tadi ya, surga itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya dia tidak melakukan dosa. Jadi dia tidak melakukan dosa. Jadi ada syaratnya, hanya untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita sekarang kita beriman, tapi kita belum beramal soleh penuh gitu ya. Tapi kita pengen masuk surga, ya udah ayo. Jadi mulai dicicil-cicil kayak mau ujian gitu ya. Di nyicil, belajar ya. Kita perbaiki dikit-dikit lah. Misalkan perbaiki apa dulu nih Bu? Perbaiki sholat. Jadi kalau kita mau hidup kita berubah itu perbaiki sholat. Sholatnya jangan siangan, bangun subuhnya jangan terlambat. Terus habis subuh jangan tidur lagi. Terus kalau ada azan langsung sholat. Jadi dengar suara azan langsung sholat. Jadi mulai dicicil dari perubahannya dari sholat dulu. Sholatnya harus berjamaah. Kalau misalkan masbuk gak apa-apa. Atau mungkin ada uzur gitu ya, lagi masih kuliah, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa maksimalkan sholat berjamaah karena pahalanya lebih besar. Terus kalau sholat kalau bisa bawa mukena, sendiri. Ya kan mukena sekarang banyak yang kecil tuh segini gitu. Bawa, jadi kita jadi semangat kalau bawa mukena. Kalau nggak bawa mukena males ya kan. Jadi feel-nya tuh dapat. Kita harus apa ya menciptakan semangat itu sendiri gitu teman-teman. Bawa mukena, mukenanya yang bagus, yang wangi. Ini udah sholatnya di masjid mukenanya nggak wangi gitu kan. Jadi kita males bisa jadi faktornya itu gitu. Jadi ciptakanlah yang ringan-ringan aja dulu. Bawa mukena. Ya kan? Dengan bawa mukena kita jadi oh ya gue bawa mukena masa gue nggak sholat gitu kan. Terus kalau udah dengar azan, kita mau pulang, sholat dulu, gitu kan. Jangan langsung pulang, gitu. Gitu, teman-teman. Yang udah-udah kan begitu ya. Jadi, anaknya sholat dulu. Jadi, nanti nyampe rumah lega deh, enak. Jadi, nggak terlambat. Gitu, teman-teman. Mungkin jelas ya. Healthy.
Jadi panjang Ibu jawabnya. Gimana Kelti? Iya, Ibu, mengerti. Ya. Nanti untuk yang pintu itu masuk surga mana ntar Ibu masih bertanya-tanya nih pada Murabi. Ya, Bu, siap. Berarti ntar saya tagih ya, Bu. Iya. Oke, selanjutnya ada lagi. Masih 5 menit lagi nih. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya boleh Kalau ada, ayo ngebut. ngebut tapi Ngebut dong. Ayo Din, atau sudah. ini Kak Dini mau nanya. Oke, Dini. Bismillah, suara Dini masuk nggak Bu? Oke. Masuk. Ah, ini terkait apa ya? Tadi keinget pas parfum yang dibuat wanita yang di surga itu lah Bu. Nah, kan keingetan kalau misal ada satu hadis yang memang wanita itu jangan terlalu ini sama parfum gitu kan ya Bu ya. Kalau misalnya di dunia gitu kan. Karena memang takutnya itu kayak menggoda gitu ya kalau misal keluar gitu. Nah, kalau misal di surga, apakah itu akan sama halnya seperti di dunia atau kayak gimana Bu? Karena kan kalau parfum ya sama aja kecium gitu ya Bu ya. Kalau misal kita ngomongin Homer gitu, itu kan memang diangkat ya si ininya si sari apa memabukkannya. Nah, kalau misal parfum ini bagaimana Bu? Atau wewangian ini? Terima kasih Bu. Oke. Ini maksudnya berarti parfum yang Allah berikan di surga kan? Bukan si penghuni surganya apa namanya memakai parfum kan? Oke. Berarti tadi kan yang kita bahas tentang parfum ya. eh, Allah memberikan tadi apa 500 tahun perjalanan ya tentang tercium tuh wanginya. Tapi kalau eh, parfum yang dimaksud nanti di surga gitu ya, kalau di dunia memang kan kita nggak boleh ya pakai parfum. Nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh, tapi nggak usah gitu ya, kan takutnya nanti jadi mengganggu para lelaki gitu. Nah, kalau di surga tadi ini karena Allah sendiri ya yang memberikan fasilitas itu ya tadi berupa berupa wewangian tadi yang wanginya itu bahkan tercium untuk penghuni dan arwah di alam barzah. Itu sebenarnya menurut Ibu enggak sih? Kayak tadi ya kita bahas tentang minum lama bukan. Tadi yang pertanyaan siapa? Cika. Itu kan Allah sendiri ya yang sudah menciptakan tadi Khomar gitu ya. Bahkan Allah sendiri yang memberikan nanti di surga gitu ya. Khomar untuk para penghuni surga. Tapi kalau untuk parfum juga seperti itu mungkin jadi ini udah privilege dari Allah gitu ya. Privilege dari Allah untuk para penghuninya gitu. Termasuk parfum bahkan yang sejatinya di dunia itu dilarang gitu ya. Tapi di surga itu Allah memberikan wangi yang sangat bahkan sangat harum yang tidak apa ya tidak pernah putus gitu ya kalau kita nyium apa ya mungkin kalau kita nyium bunga gitu ya mungkin bunga itu akan wanginya akan hilang gitu ya kalau kita pergi gitu ya tapi ini wangi yang tidak pernah putus selama 500 tahun perjalanan menurut Ibu sih enggak ya karena itu tadi fasilitas privilege dari Allah kepada para penghuninya tadi ya karena gini Din karena dia sudah melaksanakan menjalankan semua perintahnya gitu ya di dunia dia sudah beribadah dengan total kepada Allah gitu hanya untuk Allah hidupnya gitu bahkan dia sudah menjalani berbagai ujian gitu ya mungkin yang tidak tidak apa namanya tidak gampang gitu ya di dunia dan akhirnya Allah berikan tadi balasannya di akhirat jadi sesuatu yang kiranya kita pikirkan di dunia ini yang mustahil gitu ya untuk kita pakai gitu kayak seperti khamar atau mungkin pewangian ya yang tidak perlu kita pakai di surga itu kebalikannya gitu ya banyak yang terbalik gitu ya di surga kok di Homer di dunia nggak boleh tapi di surga boleh
Parfum di dunia nggak boleh, di surga bahkan Allah memberikannya fasilitas wanginya sampai 500 tahun untuk tadi pertama arwah di alam barzah, yang arwahnya itu yang Allah pilih ya, yang Allah pilih. Yang kedua tadi sama apa, aku lupa, yang kedua itu para penghuni surga tersebut gitu ya, yang Allah pilih juga sesuai dengan tadi kadar imannya ya. Tapi nggak semua nggak semua orang yang bisa mencium itu, nggak semua orang mencium wangi mis itu. Jadi hanya beberapa dari Allah yang Allah pilih gitu ya. Apakah kita termasuk gitu ya? Wallahu alam gitu. Gitu. Jadi karena kayak kita kalau misalkan kalau kita bayangkan gitu ya dengan pikiran kita nih, pikiran yang brutal ini. Bahkan kalau misal kita pikirkan ya kita kayak nggak nyampe gitu ya. Akal kita masuk Allah tuh gimana sih? Kok aneh ya gitu. Di dunia boleh, di sini nggak boleh. Di ini boleh, di sini nggak boleh. Jadi hanya Allah yang tahu ya, wallahu alam. Tapi balik lagi ya, ya itulah Allah kalau dia mau menciptakan ya dia Ada ini totalitas kenapa? banget gitu. Dan nggak tanggung-tanggung gitu. Seperti tadi menciptakan sungai, ada yang sungai susu, sungai Homer gitu ya. Jadi hanya Allah gitu yang maha tahu. Jadi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia gitu. Semoga kita bisa mencium tadi ya, mencium bau surga tadi, mencium parfum tadi yang apa namanya, yang sangat wangi dan sangat tahan lama gitu ya, sampai 500 tahun. Dan seperti itu bau surga. Oke, ada lagi nggak? Baik. Mungkin cukup kali ya, Bu. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman, acara kamus ini telah selesai kita laksanakan. Sebelum ditutup, saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Mari kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya nanti di chat di grup. Terima kasih Bu Sarah. Nah, makasih ya. Mohon maaf tuh kalau ada kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari pulang. Marilah pulang. Terima kasih. Guys, Akhiri ya guys. sholat dulu yuk. Ya, emang iya, ayo. Kak, Iya, Masya Allah. ya. Turun atuh Kak, jangan di atas baik. Iya ini, kamu nggak tahu laptop gue aku udah dicolok. Gue tadi pengen turun, males banget. Tapi gue pengen colokannya gimana? Di sini mah adem dong. Ya AC. Ya udah, biar cepet. Guys.